Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang keempat ini, teman-teman sekalian, kita akan mendiskusikan lebih spesifik lagi, lebih teknis lagi ke dalam apa yang disebut sebagai product design. Oke, ini adalah bahasan yang akan kita diskusikan di sesi ini. Yang pertama adalah bagaimana proses pemilihan barang dan jasa, bagaimana cara kita menghasilkan atau mengenerate sebuah produk baru, bagaimana product development itu dilakukan, hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita melakukan product design. Kemudian kita akan menyinggung sedikit tentang product development continuum, lalu bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah produk dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk proses produksi. Setelah itu kita akan singgung juga tentang service design dan penerapan decision tree untuk membantu kita dalam proses produk design. Dan terakhir kita akan masuk ke proses produksi. Oke, yang pertama dulu, kenapa product design itu penting? Product design adalah salah satu inti dari manajemen operasi. Di sini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sebuah organisasi bisa menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat, yang dibutuhkan oleh customer, yang kemudian bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat secara luas. Nah, hal ini menjadi penting karena organisasi pada dasarnya ada untuk memberikan barang dan jasa yang bermanfaat tadi, dan oleh karena itu produk yang bagus, produk yang solid, produk yang kuat adalah kunci utama kesuksesan sebuah perusahaan. Umumnya organisasi bisnis ternama mempunyai semacam core products atau produk-produk unggulan mereka, produk-produk yang menjadi flagship dari perusahaan tersebut, dan ini biasanya akan di-maintain, akan dipelihara, akan dikelola secara terus-menerus karena menjadi semacam kebanggaan bagi perusahaan tersebut. Misalnya kalau di komputer, di laptop begitu, IBM atau Lenovo itu punya seri ThinkPad. Itu adalah salah satu seri yang sangat terkenal, di-maintain atau dijaga terus dari zaman dulu sampai saat ini. Kemudian kalau di otomotif, misalnya Toyota Astra itu punya produk unggulan Kijang untuk di pasar Indonesia, dan produk tersebut juga menjadi salah satu core kebanggaan flagship dari Toyota Astra yang terus dipelihara sampai saat ini. Yang juga menarik adalah bahwa customer itu membeli kepuasan. Jadi tidak hanya sekedar membeli produknya, tidak hanya sekedar membeli jasanya, tetapi juga dia ingin mendapatkan kepuasan atas pembelian yang ia lakukan. Makanya penting bagi sebuah organisasi untuk memikirkan product design dan service design secara benar-benar menyeluruh ya, supaya tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud. Kemudian product design ini juga sangat mempengaruhi bagi strategi organisasi secara keseluruhan karena bisa memberikan implikasi yang panjang bagi fungsi-fungsi operasi yang lain, misalnya ke layoutnya, ke inventory-nya, kemudian maintenance-nya, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa sebuah produk pasti punya siklus atau life cycle, sehingga kita harus memperhatikan produk kita ada di posisi mana, kapan kita akan mengembangkan dia menjadi sebuah produk yang tinggi, yang masif, yang diadopsi oleh banyak orang, atau kalau misalkan produk tersebut sudah mulai declining, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengembangkan produk lain atau mempertahankan produk ini, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemahaman tentang life cycle yang sebelumnya pernah disinggung di sesi terdahulu menjadi sangat penting di sini. Selanjutnya, perlu juga bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan apa yang akan ia lakukan kepada customer, kepada supplier, dan sebagainya. Ini lazim kita jumpai bahwa ketika sebuah perusahaan akan meluncurkan produk baru, biasanya hype-nya sudah dimunculkan, trennya sudah digembar-gemburkan sebelum hari H. Lalu yang juga penting adalah bahwa produk baru itu umumnya akan menghasilkan revenue yang cukup signifikan bagi perusahaan. Data menunjukkan bahwa semakin sebuah perusahaan itu menjadi industry leader, maka semakin sering bagi perusahaan tersebut untuk secara rutin, secara kontinu meluncurkan produk-produk baru. Jadi semakin sering sebuah perusahaan meluncurkan produk baru, maka makin besar kemungkinan baginya untuk menjadi market leader.
Data menunjukkan bahwa bagi industri leader, persentase sales dari produk baru mencapai lebih dari 50%. Ini menjadi penting, menjadi relevan, dan menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus-menerus mengembangkan produk baru, karena dengan mengembangkan produk baru akan memberikan persentase penjualan yang cukup signifikan. Selanjutnya, terkait dengan produk decision, kita akan kembali lagi ke strategi awal yang sudah pernah kita diskusikan di beberapa sesi terdahulu. Misalnya, apakah kita ingin menjadi perusahaan yang different, apakah kita akan menjadi perusahaan yang low cost, atau perusahaan yang rapid response. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam produk desain ini kita harus mampu menghasilkan keputusan produksi yang pada akhirnya nanti akan mengembangkan dan implementasikan sebuah produk strategi yang memenuhi kebutuhan pasar dan menunjang atau mendukung pencapaian keunggulan kompetitif bagi organisasi. Oleh karena itu, selain relevan dengan pilihan strategi yang dulu sudah pernah kita bahas, kita juga perlu mempertimbangkan masalah product life cycle. Ada beberapa produk yang mungkin siklus hidupnya tidak panjang, tapi ada juga beberapa produk yang mungkin siklus hidupnya sangat panjang. Hal ini perlu dipertimbangkan baik-baik oleh setiap organisasi. Lalu, keberlanjutan atau keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi bisnis akan ditantang di sini dalam hal kemampuannya untuk memperkenalkan sebuah produk baru dengan sukses. Karena tidak jarang kita jumpai launching produk baru itu kemudian malah tidak sesuai yang diharapkan, atau animo dari masyarakat, dari customernya tidak terlalu menggembirakan, dan kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Oke, kembali ke product life cycle. Secara umum, kita akan menghadapi siklus introduction, growth, maturity, dan decline. Kita punya dua kurva, yang satu menggambarkan cost of development and production, dan satu lagi kurva yang menggambarkan revenue. Di tahap awal, tentu saja cost of development and production pasti sangat tinggi, karena kita harus melakukan R&D, harus melakukan proses yang mungkin trial and error, kemudian kita mungkin harus membuat berbagai macam prototype, kita mungkin harus membuat FGD dengan customer dan lain sebagainya untuk menghasilkan desain produk baru yang bagus. Tapi seiring berjalannya waktu, cost of development dan production itu akan semakin lama semakin turun. Sebaliknya, sales revenue di awal, di tahap introduction pasti akan kecil, tapi seiring berjalannya waktu, begitu memasuki fase growth, dia akan naik secara cukup signifikan, akan mencapai puncaknya pada tahap maturity, lalu kemudian pelan-pelan akan turun. Nah, selisih antara kurva sales revenue dan kurva cost of development ini yang kemudian akan menjadi profit dan loss. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan ketika akan melakukan launching atau akan mengembangkan produk baru, harus punya gambaran perencanaan tentang profit dan loss yang nanti akan diperoleh. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di tahap introduction umumnya perusahaan akan banyak melakukan riset, kemudian product development, kemudian akan melakukan proses modification and enhancement, dan membuat jejaring dengan supplier. Proses ini akan banyak sekali melakukan fine tuning dan mungkin akan menghasilkan biaya yang cukup besar. Tapi pada saat memasuki fase growing, product design sudah mulai stabil, jadi bentuknya sudah mulai kelihatan, sudah mulai solid, kemudian perusahaan mulai fokus untuk melakukan forecasting, mengembangkan kapasitas yang besar untuk menyesuaikan dengan permintaan produk di pasar. Lalu pada fase maturity, karena produknya sudah diterima oleh pasar, maka persaingan pasti akan muncul karena menarik pesaing-pesaing yang lain. Di sini perusahaan harus fokus pada volume produksi yang besar, kemudian mungkin perlu come up dengan inovasi-inovasi baru, dan mulai harus fokus pada pengendalian biaya supaya tidak terlalu terjadi banyak biaya yang tidak perlu. Kemudian pada masa declining, perusahaan mulai harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau memperpanjang life cycle atau dalam tanda kutip membunuh produk tersebut dan menggantinya dengan produk lain yang lebih baru. Umumnya kalau produk itu bukan menjadi flagship, bukan menjadi core dari perusahaan, maka biasanya produk akan dibiarkan untuk mati. Tapi seandainya produk itu memang sangat spesial bagi perusahaan, menjadi identitas bagi perusahaan, bisa jadi walaupun sudah merugi tapi tetap dipertahankan oleh
perusahaan. Kemudian product life cycle tadi juga sangat erat kaitannya dengan biaya. Yang pertama kita harus perhitungkan cost committed, kemudian yang kedua cost incurred yang benar-benar terjadi, yang benar-benar dikeluarkan, dan di sisi lain kita akan fokuskan pada ease of change kemudian untuk melakukan perubahan. Di awal-awal komitmen terhadap cost pasti akan sangat tinggi sekali. Sebaliknya, cost yang benar-benar keluar mungkin akan secara bertahap atau pelan-pelan naik. Tapi di sisi lain, ease of change-nya di bagian awal, ease of change-nya akan sangat tinggi, mudah bagi kita untuk melakukan perubahan, tapi konsekuensi atau implikasi pada cost-nya juga cukup besar. Tapi seiring berjalannya waktu, ease of change kemudian untuk perubahannya menjadi semakin sulit karena produknya sudah mulai kelihatan bentuknya, sudah mulai stabil, maka variasi-variasinya mungkin tidak akan terlalu banyak dilakukan. Kemudian di awal tadi kita akan melakukan proses konsep desain, kemudian setelah itu kita masuk ke prototyping, lalu di tahap yang ketiga kita masuk proses manufacturing, dan yang keempat kita masuk ke distribution, service, dan disposal. Nah, yang juga perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah konsep product by value analysis. Konsep ini berusaha untuk mendaftar atau mendata semua produk yang ada berdasarkan kontribusinya kepada perusahaan. Kita bisa menghitung dari product by value analysis ini total kontribusi dalam dolar atau dalam rupiah atas produk yang kita hasilkan terhadap total pendapatan dari perusahaan. Hal ini akan sangat membantu sekali perusahaan untuk mengevaluasi berbagai strategi yang ada. Nah, secara umum pada saat kita akan menghasilkan produk baru, kita harus memahami dulu customer, kemudian kita harus memahami dulu perubahan yang ada di perekonomian, lalu tren yang ada di masyarakat, perubahan demografi misalnya, kemudian kita juga perlu memikirkan perubahan teknologi, kemudian juga perubahan politik, aturan hukum, lalu praktik yang ada di pasar, di industri, kemudian kalau ada standar tertentu dan lain sebagainya, hal itu perlu juga kita pertimbangkan. Pendekatan ini sifatnya bottom up ya, kita lihat dari lingkungan dulu, terus kemudian pelan-pelan kita tarik, kita bawa ke perspektif perusahaan. Tapi sebaliknya ada pendekatan yang lebih monosentris mungkin ya, seperti pendekatannya Apple pada saat Steve Jobs masih ada. Produk desain yang dilakukan pada saat itu sangat dimonopoli oleh Steve Jobs, tidak terlalu memperhatikan apa yang diinginkan pasar, tidak terlalu memperhatikan tren, perubahan ekonomi, perubahan teknologi, dan lain-lain. Malah di banyak hal mereka bisa mempengaruhi perubahan yang ada di pasar itu sendiri dan menciptakan standar-standar teknologi yang baru. Jadi pendekatannya sangat berbeda. Nah, secara umum kalau kembali kepada pendekatan yang konvensional tadi, kita akan mulai dari konsep dulu, kemudian kita lakukan feasibility study, studi kelayakan, kemudian kita masuk ke analisis atas kebutuhan customer, kita masuk ke functional specification, product specification, lalu kita lakukan review design, kita lakukan test market, kita introduction, dan terakhir kita masuk ke evaluation. Tahapan dari customer requirement sampai evaluation ini biasanya dilakukan oleh product development team. Sementara functional specification sampai test market ini biasanya dilakukan oleh design dan engineering team. Jadi sangat spesifik sekali di sini dan sangat technical. Adapun tools yang digunakan adalah Quality Function Deployment, QFD, dan House of Quality atau HOQ. Di Quality Function Deployment, kita berusaha untuk menentukan apa saja atribut yang bisa memuaskan kebutuhan customer. Kemudian kita berusaha untuk mentranslasikan kebutuhan customer, keinginan customer tersebut ke dalam sebuah target design atau prototype yang akan kita bangun. Di sisi lain, kita membuat House of Quality, yaitu semacam matriks yang nanti akan mengaitkan antara keinginan customer dan bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut. Step-stepnya semacam ini, langkah-langkahnya kita mulai dulu dengan mengidentifikasi keinginan customer, mengidentifikasi bagaimana produk atau jasa yang kita buat bisa memenuhi kebutuhan tersebut,
atau keinginan tersebut, lalu kita kaitkan dengan produk house, kemudian kita mengidentifikasi hubungan antara bagaimana kita bisa memenuhi house tadi, lalu kita mengembangkan skala kepentingan, importance ratings, kita mengevaluasi produk-produk lain yang sudah ada, dan terakhir kita bandingkan kinerja dengan atribut teknis yang kita miliki. Bentuk kasarnya dari quality function deployment house of quality itu akan seperti ini. Seperti bangunan rumah, di paling atas kita isi dengan interrelationship, di bawahnya ada how to satisfy customer wants, kemudian di bawahnya lagi adalah relationship matrix. Di sisi kanan kita akan menganalisis kompetitor, di sisi kiri kita mengidentifikasi keinginan customer. Lalu di bawah nanti kita hitung target value dan evaluasi teknikal atas produk yang akan kita buat. Nah, sebagai contoh untuk ilustrasi saja, kita misalnya akan membuat sebuah kamera dan kita akan menggambar atau menyusun house of quality dan quality function deployment-nya. Bagian pertama kita fokus dulu kepada apa yang dibutuhkan oleh customer. Jadi misalnya kita bisa identifikasi ada 5 hal. Jadi sebuah kamera misalnya perlu reliable dulu, yang ratingnya sangat tinggi, kemudian yang kedua adalah mudah digunakan, easy to use, kemudian ringan, lightweight, kemudian mudah untuk dipegang, stabil, lalu yang terakhir adalah resolusinya tinggi. Dari mana perusahaan bisa mendapatkan hal ini? Bisa banyak hal, misalnya menggunakan jasa konsultan, atau melakukan survei langsung kepada customer, atau bisa juga dengan mengundang beberapa customer atau expert untuk melakukan semacam FGD, focus group discussion, untuk sama-sama merumuskan skala kepentingan ini. Bagian kedua adalah kita berusaha untuk mengidentifikasi apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut. Misalnya kita bisa membuat kamera dengan kebutuhan listrik yang tidak terlalu tinggi. Kemudian kita bisa gunakan komponen berbahan aluminium, kita bisa buat kamera dengan fitur autofocus, auto exposure, kemudian gambar yang dihasilkan nanti pixelnya, jumlah pixelnya tinggi dan secara desain sangat ergonomis. Misalnya hal ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menjawab apa yang diinginkan customer tadi. Setelah itu kita buat relationship matrix. Misalnya kita kaitkan antara lightweight yang tadi skala importance-nya adalah 3 dengan low electricity equipment yang sebetulnya relationship-nya tidak kuat, jadi diberi tanda titik. Kalau relationship-nya medium, kita beri tanda atau simbol lingkaran. Misalnya reliable dikaitkan dengan fitur autofocus dan auto exposure, itu hubungannya medium, maka diberikan simbol lingkaran. Kemudian ada simbol lain lagi, yaitu lingkaran dengan titik merah yang menunjukkan hubungannya sangat tinggi. Misalnya easy to hold steady itu sangat erat kaitannya dengan desain yang ergonomis, makanya di situ diberikan simbol bulat dengan titik merah. Lalu setelah itu kita coba untuk kaitkan atau hubungkan antara apa yang akan kita lakukan tadi. Misalnya low electricity requirement itu ternyata sangat tinggi erat kaitannya dengan autofocus, auto exposure, dan high number of pixel. Lalu autofocus itu juga ternyata sangat erat kaitannya dengan auto exposure, sangat erat kaitannya juga dengan high number of pixel. Lalu auto exposure juga ternyata besar juga kaitannya dengan high number of pixel. Sementara yang kosong itu berarti tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya kita coba buat semacam rata-rata tertimbang, skor yang tertimbang ya. Jadi titik tadi yang low relationship itu diberi skor 1, kemudian bulat itu medium diberi skor 3, lalu bulat dengan simbol merah yang high relationship kita beri skor 5. Kemudian kita kalikan dengan skor yang ada di sebelah kiri. Misalnya di yang paling kiri ya, kita punya lightweight 3 dikalikan dengan titik atau 1 berarti 3. Kemudian di bawahnya 4 dikalikan dengan 1, 4. Kemudian 5 dikalikan dengan 3, yaitu 15, lalu dijumlahkan 15, ditambahkan dengan 4, ditambahkan 3, sama dengan 22. Demikian juga untuk skor-skor yang lain. Nanti kita jumlahkan, lalu kita buat skala kepentingannya, berdasarkan yang paling tinggi sampai yang
paling rendah. Setelah itu kita masuk ke analisis kompetitor. Jadi kita lihat di pasar apakah sudah ada produk yang kurang lebih mirip dengan apa yang akan kita buat. Kemudian di sini misalnya kita punya atau kita bisa mengidentifikasi ada perusahaan A, ada perusahaan B. Lalu kita bandingkan produk mereka dengan fitur-fitur yang tadi akan kita coba eksekusi terkait dengan kebutuhan atau keinginan customer. Misalnya kalau kita anggap baik atau lebih baik, misalnya kita beri tanda G atau good. Kalau sama saja dengan apa yang kita tawarkan, kita beri tanda F atau fair. Kemudian kalau yang ditawarkan oleh pesaing adalah lebih buruk, misalnya kita berikan tanda P atau poor. Setelah itu kita coba masuk lebih detail lagi kepada atribut yang sifatnya teknis. Misalnya yang pertama adalah low electricity equipment, maka kebutuhan daya listrik yang digunakan di sini adalah 0,5 ampere. Lalu penggunaan bahan aluminium, misalnya di sini kita gunakan 75% dan seterusnya. Setelah itu kita kembali lagi ke perbandingan dengan perusahaan pesaing. Misalnya perusahaan A ternyata menggunakan electricity requirement-nya 0,7 ampere, sementara kita 0,5, berarti kita lebih baik. Kemudian komponen aluminiumnya kita misalnya gunakan 75%, sementara company A menggunakan 60%, company B menggunakan 50%. Jadi kita lebih banyak menggunakan komponen aluminiumnya. Kemudian kita bandingkan semuanya sampai kelihatan posisi kita terhadap posisi produk pesaing. Setelah itu kita akan mendapatkan house of quality yang lengkap seperti ini. Tentu saja ini adalah contoh yang sangat sederhana. Teman-teman bisa membuat house of quality yang lebih kompleks, tidak hanya 5 atau 6, tapi mungkin bisa 7, 8, dan seterusnya. Kemudian perbandingan company-nya tidak hanya 2, tapi bisa banyak, dan seterusnya. Yang jelas, house of quality dan quality function deployment ini sangat bermanfaat untuk memberikan kepada kita overview terkait produk yang akan kita tawarkan dan posisi produk yang akan kita tawarkan terhadap produk-produk lain yang sudah ada di pasar atau yang sudah diluncurkan oleh perusahaan pesaing. Dari sini kita akan punya gambaran tentang competitiveness, tentang peluang untuk bisa mendapatkan profit tadi, atau bahkan mungkin kita juga bisa memprediksi life cycle produk kita nantinya akan seperti apa. Selanjutnya perlu dipertimbangkan juga bahwa house of quality ini bisa berjenjang ya. Kalau tadi kita hanya membahas di satu level saja, tapi pada kenyataannya kita bisa membuat house of quality berlapis-lapis yang lebih detail. Misalnya house yang pertama kita fokus dulu pada desain. House yang kedua nanti kita masuk ke komponen yang lebih spesifik. House yang ketiga kita masuk ke proses produksi. House yang keempat kita masuk ke quality plan dan seterusnya. Jadi dari dokumen yang sederhana ini kita bisa lanjutkan atau kita bisa breakdown ke dalam dokumen teknis yang lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat atau menyusun organisasi untuk product development. Ada banyak hal, misalnya kita bisa lakukan secara tradisional. Jadi ada product development team sendiri atau design dan engineering team sendiri yang terpisah dari departemen yang lain. Bisa juga kita menggunakan konsep champion, jadi product manajernya yang akan menentukan product development sistemnya akan seperti apa, dan nanti akan mungkin mengambil bagian tim atau anggota dari departemen yang lain. Atau bisa juga kita buat pendekatan tim yang sifatnya cross-fungsional, lintas disiplin. Atau kita juga bisa menggunakan pendekatan ala Jepang yang tidak memisahkan tim untuk product development secara khusus, tapi dilakukan secara keroyokan oleh seluruh anggota perusahaan. Atau kita juga bisa menggunakan product development team yang sifatnya lebih ad hoc. Kemudian kita juga bisa buat dengan strategi concurrent engineering. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk melakukan product development. Lalu yang berikutnya kita perlu pertimbangkan yang namanya manufacturability dan value engineering benefit. Jadi dengan keunggulan-keunggulan dari sisi engineering kita bisa mengurangi kompleksitas produk, kita bisa mengurangi dampak lingkungan, kita bisa menambahkan komponen yang sifatnya terstandarisasi, lalu kita juga bisa meningkatkan fungsi dari produk tersebut, kita juga bisa meningkatkan job design dan job safety, dan kita juga bisa meningkatkan maintainability dari produk itu, lebih mudah di-maintain, lebih mudah diperbaiki, dan desain yang dihasilkan akan lebih robust.
Sebagai contoh, kita punya bracket atau ikatan antara dua panel yang berbeda. Kita punya desain yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Desain yang pertama cukup kompleks karena kita punya bracket satu yang warna hitam, kemudian bracket yang kedua dihubungkan dengan semacam baut pengikat yang cukup besar, dan biayanya ternyata cukup mahal, yaitu $3,5. Kemudian tim engineeringnya berusaha untuk menghasilkan desain lain yang lebih berbeda. Mereka mengganti bracket atau sambungan yang besar tadi dengan baut yang lebih kecil, dan di sini biayanya bisa ditekan menjadi hanya $2 saja. Tapi mereka juga coba lagi untuk membuat bracket yang lebih sederhana lagi dengan hanya dua panel yang diikat dengan satu baut hitam kecil saja. Kekuatannya sama, fungsinya sama, tetapi desainnya lebih sederhana dan biaya yang dikeluarkan juga lebih kecil. Jadi total biayanya hanya $80 per item. Dari sini kelihatan bahwa kalau kita bisa menghasilkan desain yang bagus, kalau kita punya kemampuan engineering yang bagus, maka cost yang dihasilkan akan lebih murah. Kemudian kita akan mendapatkan komponen yang lebih terstandarisasi, lalu komponen tadi juga lebih mudah diperbaiki, lebih sederhana, lebih praktis, dan seterusnya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kalau Anda punya kemampuan engineering yang bagus, Anda bisa menghasilkan produk yang fungsinya sama atau bahkan mungkin lebih bagus, tapi dengan desain yang lebih sederhana, dengan biaya yang lebih murah, dan waste atau limbah yang lebih sedikit. Ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita melakukan produk desain. Yang pertama, kita harus menghasilkan produk yang robust, produk yang bagus, unggul, kemudian kualitasnya tinggi, dan biayanya rendah. Lalu produk yang kita kembangkan mungkin akan bersifat modular, jadi bisa di breakdown ke dalam berbagai sub yang lebih kecil, yang nanti bisa dikompos menjadi sebuah sistem yang berbeda atau produk yang berbeda. Lalu proses produksi itu sendiri biasanya melibatkan CAD dan CAM, Computer Aided Design dan Computer Aided Manufacturing. Semakin sedikit proses produksi yang dilakukan secara manual, lebih banyak menggunakan proses-proses yang terotomatisasi menggunakan komputer. Lalu ada juga penggunaan virtual reality teknologi menggunakan pemodelan 3D untuk melihat hasil akhirnya, misalnya di bidang arsitektur, yaitu kita bisa membuat model bangunan yang akan kita bangun dengan rekayasa virtual reality teknologi. Jadi kita bisa seolah-olah masuk ke bangunan tersebut, bisa melihat bagaimana strukturnya, bagaimana interiornya, dan lain sebagainya. Lalu kita juga perlu melakukan value analysis tadi untuk melihat kontribusi secara ekonomis terhadap perusahaan secara keseluruhan, dan yang terakhir kita juga perlu pertimbangkan masalah sustainability atau keberlanjutan lingkungan. Ada istilah life cycle assessment atau LCA yang secara formal mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk terhadap lingkungannya. Jadi dari sisi limbahnya, dari sisi polusinya, emisinya, apakah bahan-bahan yang digunakan bisa diurai kembali atau diolah kembali, dan seterusnya. Lalu CAD dan CAM tadi dilanjutkan lagi menjadi 3D Object Modeling, kemudian dikembangkan lagi jadi Design for Manufacturing and Assembly, DFMA. Kemudian CAD tadi juga bisa dilakukan secara kolaboratif, bisa dilakukan dengan terhubung ke internet. Kemudian ada juga teknologi 3D printing, jadi kita bisa membuat prototipenya dulu dalam jumlah terbatas atau individual tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dan dengan ini kita akan menghasilkan produk yang secara kualitas lebih baik, lalu waktu yang dibutuhkan untuk proses desain bisa lebih singkat, biaya produksi bisa dikurangi, dan produk yang kita hasilkan bisa disimpan dalam database, sehingga ketika nanti kita akan membuat produk baru, kita bisa berangkat dari database yang sudah ada, kita bisa kombinasikan atau kita bisa modifikasi dan seterusnya, jadi tidak mulai benar-benar dari nol. Dan hal ini memungkinkan kita untuk punya capabilities yang lebih luas lagi, jadi kemungkinannya menjadi tidak terbatas, kita bisa melakukan lebih banyak hal dengan adanya CAD maupun CAM. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah product development continuum. Jadi di satu sisi kita perlu mengembangkan produk secara internal, tapi di sisi lain kita juga mungkin harus mempertimbangkan pihak-pihak eksternal dalam proses pengembangan produk. Ada beberapa alasan, misalnya yang pertama, product life cycle itu cenderung semakin singkat karena perkembangan teknologi yang makin cepat. Jadi kalau dulu misalnya handphone itu bisa bertahan 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun.
Tapi sekarang handphone setiap tahun pasti keluar model baru yang lebih cepat, yang lebih bagus, yang lebih murah, dan seterusnya. Dan ini membuat life cycle dari handphone menjadi semakin pendek. Di sisi lain yang tadi sudah saya sampaikan di awal presentasi adalah bahwa dengan kita mengembangkan produk secara lebih cepat, maka kita akan punya keunggulan kompetitif bila dibandingkan kompetitor. Jadi di sini ada semacam persaingan terhadap waktu ya. Semakin sering kita bisa melakukan launching produk baru, maka posisi kita di pasar akan menjadi lebih signifikan, akan membuat kita menjadi industry leader atau market leader. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan tadi apakah kita ingin mengembangkan produk secara internal atau mengembangkan produk secara eksternal. Kalau dikembangkan secara internal, maka biayanya akan ditanggung sendiri. Tapi kalau dikembangkan secara eksternal, maka ada biaya yang bisa kita bagi. Kalau kita kembangkan sendiri internal, maka kecepatannya mungkin akan butuh waktu lama. Tapi kalau kita kembangkan dengan melibatkan pihak lain, mungkin jauh lebih cepat. Kemudian kalau risiko yang ditanggung, kalau kita mengembangkan produk sendiri, maka risikonya sangat besar, tapi kalau kita melibatkan pihak lain, maka risikonya bisa kita bagi sama-sama. Nah, pengembangan produk yang sifatnya internal bisa dengan secara terpisah kita mengembangkan produk dari awal, atau kita bisa melakukan modifikasi atas produk yang sudah ada, atau kita melakukan migrasi atas produk yang ada dan kita kombinasikan dengan produk lain dan sebagainya. Atau kalau kita mau masuk ke pengembangan produk yang sifatnya eksternal, kita bisa membeli atau mengakuisisi teknologi yang dimiliki oleh perusahaan lain. Kita juga bisa membuat semacam joint venture. Lalu yang ketiga, kita juga bisa melakukan aliansi atau kerjasama. Membeli teknologi dari perusahaan lain cenderung lebih mudah ya, karena kita bisa mempercepat proses produksi. Tapi kadang-kadang kita harus memastikan bahwa apa yang akan kita beli itu memang fit dengan budaya perusahaan. Karena ada kalanya baju yang kita beli mungkin tidak sesuai dengan badan kita begitu. Walaupun baju itu kalau dikenakan oleh orang lain bisa saja fit bagi mereka. Ini yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan ingin membeli teknologi atau expertise dari perusahaan lain. Yang kedua adalah kaitannya dengan joint venture. Di joint venture ini perusahaan A dan perusahaan B sama-sama membuat perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Di situ mereka saling berbagi risiko, berbagi aset, berbagi knowledge, dan lain sebagainya, dan ada proses pembelajaran di dalamnya. Joint venture umumnya ada rentang waktunya, jadi bisa jadi akan berakhir di satu waktu tertentu. Contohnya dulu Sony dan Ericsson membuat joint venture yang disebut sebagai Sony Ericsson, menghasilkan handphone yang diberi nama Sony Ericsson. Karena Sony tidak punya kemampuan dalam hal teknologi komunikasi, sementara Ericsson pada saat itu juga belum punya kemampuan dalam hal teknologi multimedia, entertainment, dan sebagainya. Jadi mereka membuat joint venture untuk menciptakan kolaborasi, menghasilkan produk yang punya nilai entertainment dan lifestyle, tapi juga tidak melupakan fungsi komunikasi. Yang ketiga adalah aliansi. Aliansi ini hanya lebih kepada kerjasama antar dua atau lebih perusahaan yang sama, dan sangat penting atau sangat relevan ketika teknologi itu berkembang dengan cepat, dan di sini juga bisa mengurangi risiko yang ada. Misalnya pada saat Apple dan Samsung itu sama-sama bekerja sama membangun aliansi untuk mengembangkan Gorilla Glass. Jadi perusahaan A tetap perusahaan A, perusahaan B tetap perusahaan B, tapi mereka mengadakan kerjasama dalam waktu tertentu, dalam batasan tertentu untuk mengembangkan sebuah produk dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita buat house of quality atau quality function deployment, kemudian kita sudah punya tim dan kita sudah memutuskan akan dibuat sendiri atau melibatkan pihak lain, maka selanjutnya kita akan masuk ke hal yang lebih spesifik lagi, yaitu mendefinisikan fungsi dari produk, kemudian membuat spesifikasi yang lebih detail untuk proses desain,
kemudian kita perlu menghasilkan yang disebut sebagai engineering drawing, lalu kita akan menghasilkan bill of material yang mendata setiap komponen yang ada. Ini adalah dokumen yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang pertama adalah engineering drawing yang di paling bawah. Engineering drawing ini sesuai dengan namanya adalah gambaran teknis, menunjukkan ukuran, kemudian dimensi, bahan pembuat, kemudian ada kode-kode dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah bill of material, itu yang atas, tabel atau kolom yang ada di sana. Di situ kita mendata komponen apa saja, deskripsinya atau fungsinya, dan struktur produknya, serta kuantitas dan di mana produk itu akan digunakan. Lalu yang akan kita pertimbangkan juga adalah apakah kita akan membeli atau membuat sendiri produk tersebut, karena bisa jadi dari bill of material tadi mungkin ada beberapa komponen yang bisa kita beli karena barangnya generik, tapi ada juga yang mungkin harus kita produksi sendiri. Misalnya kalau bicara tentang komponen elektronik ya, yang namanya baut, yang namanya kabel, itu adalah komponen yang generik yang diproduksi oleh banyak pihak dan tersedia secara bebas di pasar. Tapi ada komponen khusus misalnya kaitannya dengan IC, dengan processing, microchip yang mungkin harus dikembangkan sendiri oleh perusahaan itu. Jadi kita harus pintar-pintar mengidentifikasi mana yang akan kita buat dan mana yang akan kita beli dari pihak lain. Dan yang perlu kita pertimbangkan adalah satu, kualitas, dua, biaya, dan yang ketiga adalah penjadwalan. Nah, ini adalah dokumen yang lebih teknis lagi terkait dengan grup teknologi. Jadi di sini kita berusaha mengelompokkan parts berdasarkan kelompok penggunanya atau karakternya, kemudian kita identifikasi bentuknya, spesifikasinya, produk family-nya, dan seterusnya. Dan dokumen ini sangat penting untuk membantu kita mengidentifikasi produk apa saja yang kita miliki. Kemudian ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi atau membuat improvement pada proses desain. Misalnya kita melihat ada beberapa bagian yang punya fungsi hampir sama tapi bentuknya berbeda, kenapa tidak kita samakan saja, dan seterusnya. Jadi ini bisa membantu kita untuk melakukan proses simplifikasi dan improvement, dan juga bisa membantu kita untuk mengidentifikasi pembelian apa saja yang mungkin perlu kita lakukan. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka akan bisa mengurangi itu yang kita perlukan atau yang kita habiskan untuk proses produksi. Yang berikutnya, dokumen yang lebih spesifik lagi untuk proses produksi adalah assembly drawing, kemudian ada assembly chart, kemudian ada road sheet, ada work order, dan terakhir adalah engineering change notice. Assembly drawing itu memperlihatkan dokumentasi atas sebuah desain atau part atau komponen secara lebih spesifik, kemudian tempatnya ada di mana, bagiannya apa saja, dan seterusnya. Assembly chart itu mengidentifikasi tadi yang disebut sebagai product family, sub-subnya apa saja, mana yang menjadi anaknya, mana yang menjadi parent-nya atau orang tuanya, dan seterusnya. Jadi untuk membantu kita mengelompokkan part ini atau komponen ini menjadi bagian dari part yang mana. Kemudian road sheet itu memberikan kita informasi tentang waktu yang diperlukan dan hal apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah komponen. Work order itu merupakan instruksi yang diberikan untuk menggambarkan kuantitas atas sebuah item, dan ini sangat penting untuk proses scheduling. Dan yang terakhir, sesuai dengan namanya, engineering change notice. Dalam proses produksi mungkin kita akan melakukan perbaikan atau modifikasi sambil jalan begitu, sehingga perlu diadakan perubahan atau modifikasi di sana. Dan untuk proses produksi yang panjang, hal ini sebetulnya wajar karena produk yang punya life cycle panjang, punya proses manufacturing yang panjang, dan teknologi yang cepat berubah, itu biasanya bisa menghasilkan engineering change yang cukup banyak. Yang sebelah kiri adalah assembly drawing, kemudian di sebelahnya adalah assembly chart, kemudian di sebelahnya lagi adalah work order,
dan yang di atas itu kanan atas adalah scheduling. Dokumen-dokumen ini yang nanti akan digunakan atau dimanfaatkan pada saat proses produksi untuk membantu kita mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan, mana yang dibuat dulu, kemudian jumlahnya berapa, ini diletakkan di mana, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya configuration management, karena tadi adanya ECN atau Engineering Change Notice mungkin akan mengubah konfigurasi produk secara keseluruhan, sehingga hal ini perlu dinyatakan atau perlu disampaikan dengan jelas. Produk harus mampu diidentifikasi mana saja yang diubah dengan secara cukup akurat. Hal ini juga penting untuk proses pengendalian dan akuntabilitas kaitannya dengan misalnya nanti ada moral hazard untuk penggelapan, pencurian, atau manipulasi pada saat pembelian dan lain sebagainya. Jadi selain secara teknis penting, hal ini juga penting untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas perusahaan. Yang juga penting adalah proses audit. Jadi pada saat perubahan itu terjadi, kita bisa melacak perubahan itu dilakukan kapan, oleh siapa, diotorisasi oleh siapa, dan seterusnya. Sehingga ketika nanti kita akan mengembalikan ke bentuk aslinya, mudah bagi kita untuk menelusuri jejaknya kembali. Lalu kita juga perlu pertimbangkan yang namanya product life cycle management. Di sini kita memasukkan berbagai faktor, tadi ada product design, ada CAD dan CAM, ada DFMA, product routing, materials, layout, assembly, maintenance, dan isu-isu lingkungan. Semua kita masukkan untuk membantu kita mengidentifikasi product life cycle secara menyeluruh. Di dalam sektor jasa, service design juga bisa meniru konsep tadi. Bedanya di sini kita menggunakan proses chain network atau PCN. Proses ini berfokus pada bagaimana sebuah proses itu bisa didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dengan customer. Di sini kita punya 3 pihak ya. Yang pertama adalah supplier, kemudian perusahaan, lalu yang di sebelah kanan adalah customer. Di sini masing-masing kita punya independent processing, kita punya surrogate interaction, kemudian di sisi customer juga ada surrogate interaction dan ada independent processing. Lalu fokus perusahaan ada di tengah, menjadi atau melakukan direct interaction. Di satu sisi dia berinteraksi kepada supplier, di sisi lain dia berinteraksi kepada customer. Di dalam PCN ini, direct interaction tadi menggambarkan hubungan atau proses yang melibatkan interaksi antar partisipan, jadi antara perusahaan dengan customer, antara perusahaan dengan supplier. Lalu ada surrogate interaction atau substitute interaction, yaitu proses yang seorang partisipan itu bertindak atas nama partisipan yang lain. Lalu yang terakhir adalah independent processing, yaitu proses yang memang dilakukan oleh customer atau oleh supplier atas nama dia sendiri. Nah, di 3 area ini semua punya masalah-masalah atau potensi masalah operasional, tetapi yang perlu kita fokuskan adalah area direct interaction dan surrogate interaction. Kita perlu mempertimbangkan apa yang terjadi di direct interaction dan surrogate interaction supaya tidak terjadi kesalahan di sana. PCN ini juga membantu kita untuk menganalisis atau melakukan positioning, kemudian juga bisa membantu kita untuk mendesain proses yang lebih baik lagi sehingga tujuan-tujuan strategis bisa tercapai. Kemudian kita juga bisa menambahkan service efisiensi. Jadi pada saat kita melakukan atau memberikan layanan jasa tersebut, kita bisa fokus pada tahap desainnya atau tahap delivery-nya atau semuanya. Kemudian kita perlu pertimbangkan misalnya apakah mungkin kita membuat produk desain yang lebih sederhana supaya efisiensinya lebih bagus, atau kita juga bisa mungkin membatasi opsi-opsi yang ada, karena dengan opsi yang ada maka efisiensinya bisa ditingkatkan. Atau kita juga bisa menunda customization, karena kalau semakin banyak customization maka dari proses delivery-nya atau service desainnya menjadi lebih kompleks. Kemudian kita juga bisa melakukan modularization atau memecah service tadi ke dalam beberapa step atau beberapa bagian yang terpisah. Kita juga bisa melakukan proses otomatisasi, karena ini sangat mengurangi biaya sekali.
dan juga bisa mungkin meningkatkan layanan kepada customer. Dan yang terakhir adalah moment of truth. Ini adalah critical moment antara perusahaan dan organisasi yang nanti akan menentukan apakah customer itu happy atau tidak happy. Kemudian di dalam service itu juga menggunakan dokumen, walaupun dokumennya tidak selengkap atau serumit dalam engineering. Di sini kita bisa menggunakan script, bisa menggunakan storyboard, bisa menggunakan SOP, bisa menggunakan juga job instruction yang lebih eksplisit. Misalnya kalau di First Bank Corp, di teller service-nya ada guideline yang harus diikuti, misalnya bagaimana cara menghadapi atau menyapa customer, bagaimana memberikan instruksi secara tertulis, selalu mengatakan please dan thank you, bagaimana harus membangun kontak mata, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan decision tree untuk membantu kita memutuskan berbagai pilihan yang ada. Cara membuat decision tree ini secara umum ada 3 tahap. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu alternatif yang ada. Yang pertama, kita berusaha untuk mengidentifikasi semua alternatif yang ada, termasuk kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua, kita hitung payoff-nya di masing-masing alternatif tersebut. Kemudian yang ketiga, kita tentukan expected value, kemungkinan terjadinya, untuk kemudian kita analisis mana yang memberikan nilai paling tinggi bagi kita. Sebagai contoh, kita punya beberapa alternatif. Apakah kita akan membeli software CAD dari perusahaan lain, atau kita akan meng-hire dan memberikan training bagi karyawan kita, atau pilihan yang ketiga, kita tidak melakukan apa-apa. Di masing-masing pilihan itu ada peluang terjadinya penjualan yang lebih tinggi sebesar 40% dan penjualan yang lebih rendah sebesar 60%. Kemudian kita coba hitung economic value-nya ya. Misalnya kalau kita membeli CAD kemudian dengan skenario yang baik, maka high sales itu akan memberikan net income-nya 1 juta, net loss-nya adalah 20.000 kalau sales-nya rendah. Kemudian kalau kita jumlah, maka nilainya adalah sebesar 388.000. Kemudian opsi yang kedua, kalau kita akan men-training engineer, kita bisa misalnya menghitung net income-nya. Kalau high sales adalah 875.000, low sales itu netnya adalah 25.000. Kemudian kita kalikan dengan 60% dan 40%, ketemu nilai ekonomisnya adalah 365.000. Dan kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kita netnya adalah 0. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa decision tree bisa membantu kita untuk menganalisis pilihan-pilihan yang ada, dan kelihatan jelas bahwa dengan membeli software CAD kita punya nilai ekonomis yang lebih tinggi, 388.000. Bila dibandingkan kalau kita hire atau train engineer kita, atau bahkan kalau kita tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya kita akan masuk ke proses produksi yang nanti akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya secara lebih spesifik. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu kapan kita akan memasuki fase produksi, karena yang namanya product development itu bisa berlanjut terus-menerus dan mungkin tidak akan pernah lengkap. Jadi kita harus tahu kapan kita akan memutuskan untuk lanjut ke tahap produksi. Sama seperti ketika teman-teman menulis skripsi atau tesis, itu kita tidak akan pernah sampai pada skripsi atau tesis yang sempurna. Tapi kita harus memutuskan kapan tesis atau skripsi ini akan disubmit, karena kita harus dikejar waktu dan lain sebagainya. Sama juga dalam proses produksi, kita harus segera berpindah dari desain ke production dalam waktu yang terukur dan terencana dengan baik. Kemudian setiap produk biasanya ada trial production untuk memastikan adanya, misalnya kita bisa mengidentifikasi ada kesalahan, kemudian kita juga bisa menguji kualitasnya, kita juga bisa melakukan training terhadap karyawan kita untuk memastikan bahwa proses produksi nanti akan sukses sampai akhir. Kemudian tanggung jawab ini juga panjang, jadi mulai dari proses desain, produksi, sampai nanti life cycle itu adalah tanggung jawab yang sangat besar, dan ini menjadi beban bagi manajemen. Jadi ini adalah tanggung jawab dari manajemen mulai dari ujung sampai ke ujung. Dan di sini biasanya ada peran-peran yang cukup signifikan
bisa dipegang oleh project manager, product development teams, dan product integrator untuk membantu antara product development dan manufacturer dalam proses komunikasinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi yang keempat ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis di bawah. Nanti kita bisa diskusikan di sesi-sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.